Jadilah bintang pilihan Indonesia dan tunjukkan bakat terbaikmu di hadapan kami. Mau jadi superstar seperti saya? Kalian punya bakat hebat yang selama ini kami cari? Kesempatan besar tidak datang 2 kali. Siapkan dirimu, ikuti audisi online Indonesia Mencari Bakat. Raih hadiah untuk pemenang pertama sebesar 150 juta plus mobil, 100 juta untuk pemenang kedua, serta 75 juta rupiah untuk pemenang ketiga. Indonesia, Tunjukkan bakatmu. Hai, selamat siang semuanya. Saya Kak Ros. Hari ini temani Mas Vicky. Kita sama-sama akan rumpi. No secret. Mwah. Oke, aku ganti dulu ya. Karena kita kepojokan dulu sebelum membahas bintang tamu saya hari ini. Kita akan membahas dulu berita-berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ya, oke. Berita apa sih yang lagi rame di dunia ini? Ini dari dunia maya ya. Masih kelanjutan dari kemarin mengenai Medina Zain. Tahu kan Medina Zain ya, itu loh yang dia dulu sempat viral terkenal karena tamu-tamunya waktu dia menikah itu artis-artis kayak Raffi Ahmad gitu, Irwansyah, dan memang dia dikenal dari muda itu sebagai pengusaha yang sukses begitu ya. Dan sempat punya masalah kasus hukum dengan Irwansyah. Nah, terakhir ada berita ke dia itu adalah mengenai banyak orang yang merasa menagih karena beli tas sama dia, ternyata tasnya itu KW, ketika dibalikin duitnya nggak datang-datang. Itu satu. Ada lagi yang titip jual ke dia tapi udah laku terjual, duitnya ditagih belum masuk-masuk juga gitu ya, padahal sudah terima bukti transfer gitu. Nah, hari ini ternyata bertambah lagi yang memberi kesaksian mengenai tas-tas itu dan uangnya tidak datang begitu ya. Ini adalah Uci Flodia. Uci Flodia ini pernah kita undang juga di Rumpi. Ini dikenal sebagai Crazy Rich Surabaya dan dijuluki wanita 100 Hermes gitu ya. Tas-tas mahal yang kayak gitu-gitu tuh ya. Yang satunya harganya minimal ratusan juta, 100 lah minimal gitu ya. Ada yang 300 tergantung model ya. Kalau Anda mau pilih yang mana lu saja jualan. Ya, kemarin malam setelah marak berita mengenai banyak orang yang komplain dengan Medina Zain ini, tadi malam dia posting juga. Dia bilang begini, lagi nunggu orang nih dari Bandung mau kembalikan uangku besok jam 9 pagi, lewat 1 menit nggak datang, blow up. Ada seru gitu ya. Ini postingan kemarin, which is berarti jam 9 pagi itu adalah hari ini. Apa yang terjadi hari ini? Panjang ya. Dia posting lah itu kardus-kardus tas ini ya. Ini kardusnya warnanya orange, emang terkenal kardusnya ya. Oke, terus dia bilang gini, sesuai janjimu Selasa jam 9 kamu datang dan refund semua uangku sesuai somasi yang aku kirim urusan tas-tas itu. Dan sampai detik yang ditentukan kamu gak ada itikat baiknya. Aku sudah kasih kesempatan sekali 2 kali beberapa bulan lalu, case yang sama aku maafin. Oke. Kali ini urusan duit gak sedikit loh ya. Dibilang kata duitnya mencapai miliaran katanya gitu. Ini aku nggak tahu persisnya ini kenapa. Apakah karena dia terima tas tidak sesuai yang diharapkan sehingga dia minta kembaliin duit gitu ya? Atau dia titip jual, uangnya belum kembali gitu ya. Terus ini ada tulisan lagi di sebelah sana, kecil-kecil tulisannya ya. Mohon maaf saya agak nggak bisa kebaca ya. Jadi ya cari aja. Kemudian dia mengetek, Uci ini juga mengetek beberapa orang selain Medina ya. Dia bilang gini, mana janji kalian datang ambil tas-tas ini dan refund uangku yang 1 miliar lebih itu katanya gitu. Oh, berarti kayaknya tas-tas ini dia tidak berkenan ya gitu ya. Nah, kita pernah wawancara nih sama Uci Flodia. Dan Uci ini waktu datang ya, dia memberi aku cincin berlian. Dan itu bukan KW ya, itu cincin berlian asli ya. Kita pernah tanya seputar tas-tasnya. Berapa sih harga tasnya? Benar harganya. Biasanya dia beli di mana sih? Biasanya dia bilang tuh belinya di counternya langsung di Parisan. Nah, kenapa tiba-tiba beli ke sini? Coba kita lihat cuplikannya berikut ini. Betul, sekarang jumlahnya tasnya ada 100 ya, atau kurang lebih? Ya kurang lebih lah gitulah. Kurang lebih ya. Sekarang ini ada cerita apa dari tas ini yang kamu bawa sekarang? Tas ini biasa aja sih. Ada ini kayak ini sih nggak biasa. Kalau kulit ini tuh harganya tidak biasa yang kroko begini ya, ya kan? Ya, kroko kan memang huntingnya memang susah. Susah ya kan? Harus memang benar-benar kalau kita. Ini pesan berapa lama kamu? Waktu itu pergi ke Paris dan
ada email gitu kan, langsung dikasih gitu. Oh, jadi sekarang kamu udah bisa beli langsung ke counternya. Berarti bisa. karena bisa beli langsung ke counternya itu karena sudah punya pembelian gitu ya. Iya betul, ada nama, ada rekornya. di Udah situ. namanya, udah pokoknya bisa lah beli ya. Terus boleh aku kasih hadiah? Boleh dong. Wah, boleh mau kasih hadiah apa sih? Ini buat Kak Ros. Serius nih? Serius. Serius. Aduh, aku deg-degan. Yang mana ya? Ini biasanya buat ngunci. Buat ngunci. Oh, buat ngunci. Biar nggak lari lah. Nggak, ini serius. Serius buat Kak Ros. Lihat semua terpaku. Ternyata cukup, jadi kita sama. Aduh, memang betul ya. Berlian itu ya memang buat orang bahagia ya. Iya. Jadi ini Kan betul kalau kamu beli silau gitu, biar Nah, silau. Ya ampun, aku inget banget tuh habis aku dikasih cincin, yang lain pada minta traktir aku ya kan, supaya berbagi kebahagiaan. Jangan sampai nonton itu lagi minta traktir lagi, aduh. Berita yang berikutnya nih, yang kedua, ini adalah berita tentang Nicholas Sean. Ini adalah anaknya Pak Ahok ya. Jadi berita, kenapa jadi berita? Karena ada yang melaporkan melaporkan anaknya Pak Ahok ini dengan dugaan penganiayaan. Yang melaporkan ini adalah seorang selebgram gitu ya, namanya siapa? Aduh, aku lupa lah. Nah, ini fotonya ya. Nah, ini fotonya berdua siapa? Tata Anma itu ada namanya. Ini lagi di mobil itu anaknya Pak Ahok ya, di mobilnya. Bagus loh mobilnya. Ferrari kuda jingkrak itu ya. Harganya juga ya tidak kalah mahal dengan tas-tas itu tadi. Ya kan? Terus tadi malam itu si Anma ini juga sempat posting di story-nya foto kakinya yang lecet-lecet ini berdarah begitu ya. Jadi menurut laporannya itu adalah kayaknya si Anma ini lagi ada di showroom mobil. Terus tiba-tiba si Sean ini datengin dia membahas mengenai hubungan. Akhirnya mereka ngobrol lah di dalam mobil. Mungkin mobil yang itu tadi yang warna merah ya kan. Terus habis gitu cekcok nggak ini sepakat atau gimana, si Anma itu disuruh keluar dari mobilnya. Nah pada proses disuruh keluar dari mobilnya itulah menurut Anma ini terjadilah kekerasan apalah gitu ya, aku nggak tahu ya itu. Ya kita masih menunggu, ini laporannya masih diproses. Tapi kita baca ada komentar dari netizen. Netizen ini lebih banyak komentarnya di Instagramnya Anma ya dibandingkan di Instagramnya si Nicholas Sean itu sepi nggak ada apa-apa, nggak berani kali ya pada komentar di situ ya. Coba kita baca komentarnya nih ya. Makanya duduk di bangku Neng biar gak jatuh katanya gitu. Oke lanjut komentarnya. Lecet cek katanya gitu. Lanjut berikutnya. Kok komentarnya ini ada. Pagi-pagi bangun gara-gara ini baca Line Today. Akhirnya gue kepo akun si korban dan gue ngakak pagi-pagi. Kok gak dihapus Cece foto yang ini bareng anak Pak Ahok ya. Semoga dari berita yang gue baca gak ada aroma-aroma pansos atau mungkin si Cece-nya gak terima diputusin atau apalah ya. BTW cepat kelar aja masalahnya. Ini ada baiknya harapan, tapi kayaknya gak gimana gitu ya. Oke, lagi komentar. Nyari cewek jangan cuma cantiknya doang, makanya Sian dijodohin sama Felicia Tisu sok-sok bilang bukan tipe saya. Lihat cewek tuh dari akhlak, dari cara dia bersikap, smart dan tutur kata. Makan tuh cewek cantik. Lah, tunggu sebentar. Yang laporin lecet kakinya siapa ya? Kenapa dia jadi yang dimarah-marahin netizen si cewek ini ya kan? Oke, ini agak membingungkan ya. Kenapa banyak kan netizen itu kebanyakan di komennya itu malah marah-marah sama si perempuan yang melaporkan itu. Karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di mobil itu ya. Kan ada juga yang bilang, salah sendiri, disuruh masuk mobil nggak mau, disuruh keluar juga nggak mau gitu kan. Ada yang bilang begitu tuh di komentarnya ya. Tunggu mas ya, kalau disuruh keluar dari mobil, kita juga harus lihat-lihat dulu ya kan. Mobilnya lagi jalan atau enggak ya kan. Kalau disuruh lagi jalan juga kan susah, itu 1, 2. Misalnya disuruh turun dari mobil, di mana dulu nuruninnya? Kalau di tengah-tengah jalan tol ya aku juga nggak mau disuruh turun di situ ya kan. Jadi ya kita nggak pernah tahu, jadi jangan komen dulu. Aku juga komennya hanya berandai-andai. Takut. Oke lanjut kita ke bintang tamu kita ya. Ada beberapa bintang tamu kita hari ini ya. Nanti kita akan kedatangan Naps Nabila, Ratu Rizky Nabila itu tahu kan yang dulu perempuan hamil diceraikan sama suaminya itu. Terus suaminya sebelum dia melahirkan udah kawin lagi sama perempuan lain. Tapi sama-sama dua-duanya ini mengaku KDRT. Nah terakhir kabarnya Naps ini mengaku dia akan pasang badan untuk si mantannya ini apabila ada yang gimana-gimana. Apakah ini pertanda rujuk? Udah di KDRT, dicerai saat hamil, lalu dia masih berbaik hati, luar biasa. Tapi sebelumnya ada seorang anak kecil berusia 3 tahun yang gemes banget, lucu banget. Dia ini public speakingnya bagus banget, sering tanya jawab sama bapaknya ya. Dan kalau menjawab itu dengan bahasa Indonesia yang baku dan benar ya. Kita lihat dulu profilnya Syabira Alula berikut ini.
Sabira Alula Adnan, anak berusia 3 tahun ini pernah viral di TikTok karena salah satu kontennya saat curhat setelah dimarahi ibunya dan diberi nasihat oleh sang ayah ditonton hingga 15 juta kali. Anak dari pasangan Adnan Fahmi dan Rosi Febriani ini memiliki ciri khas berbicara dengan bahasa baku dan menjawab pertanyaan menggunakan kata, "Baiklah ayah." Konten kreator TikTok yang memiliki lebih dari 800.000 followers ini sudah menerima endorsement, namun akun pertamanya hilang karena diblokir permanen oleh TikTok akibat membuat konten giveaway. Padahal sebelumnya suara Sabira di akun tersebut telah digunakan oleh artis seperti Irfan Hakim, Felicia Angelista, Tina Tun, Dewi Persik, dan Asyanti. Seperti apa kelucuan Sabira Alula Adnan? Dan benarkah Sabira belum boleh berteman supaya tidak terpengaruh bahasa anak-anak zaman sekarang? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Lala. Halo Lala. Sehat. Lala lagi lihat dirinya di TV ya sama tantenya, Say. sama ayahnya, Hai, ayah sama tantenya. Fahmi. Oh nggak mau ya udah deh nggak apa-apa ya kalau gitu. Apa? Bersama ibu ya nanti sayang ya. Rapin tuh. Dewi nanti kita bikin susu ya. Oh iya udah udah nunggu susu sama ibu ya. Sama tante dulu ya sebelum sama ibu ya. Lala. Tunggu sini aja sama ayah dulu sebentar. Lala. Kita mau Sabira. lihat Lala dulu Tuh, di TV nih. lihat Lala Lala di masuk TV. TV. Coba kita lihat. Masuk Mbak. Oh gitu. Coba Lala ngomong pakai mic. Lala berbicara Lala. coba. Lala mau jadi artis ya? Ayah coba yang ngomong. Lala dulu dong. Lala mau jadi artis ya? Kenapa? Kenapa sayang? Bukan handphone. Oh, Lala ngomongnya mau pakai handphone aja. Oh, pakai itu. Oh, Lala udah ada itu. Lala pakai ini sayang? Nggak mau. Biar suaranya masuk ke TV, Lala. Apa? Oh iya gitu, benar, pintar. Nggak mau ayah, nggak mau. Oh ya udah ayah yang pegang, ayah yang pegang ya. Yaya coba ngomong. Halo Lala. Halo Lala. Lagi di mana? Iya. Coba Lala ada telepon di ayah TV dong. tuh. Sini, Ditonton loh, ditonton Lala tuh Lala ditonton tuh. Iya lantainya pecah bener, kamu tahu aja ya Lala ya. Bener. Kenapa sih Lala mencari? Hah? Mencari mamanya. Kamu cari mamanya itu mamanya Mau bukan? mencari siapa sayang? Itu mama Tuh sini ibunya mama. tuh. Nah, iya. Sini. Coba di sini. Komplit deh ini. Ada mama, ada ayah ya. Nih pakai Lala pakai ini dulu. Nggak mau. Mau pakai kacamata katanya. Mau pakai kacamata? Oh gitu. Tidak apa-apa sayang. Capek kali ya Lala ya. Kacamata Lala di mana ya? Ayah tidak melihatnya ya. Di mana ya? Kacamata Lala. Adanya boneka Lala nih. Masa yang lain pakai kacamata Nggak Lala nggak mau. pakai? Ya sudah kalau tidak mau. Kacamata. Kacamata. Di mana? Ini Pak Ayah, Bu. Aku mau nanya sama Ayah. Oke. Ya udah. Dicari dulu deh kacamatanya sama Ibu dulu di luar. Nah, ya. Aku ngobrol dulu sama Ayah ya. Ya, nanti balik lagi ya kasih. Ayah, ini kalau kita lihat video TikToknya kan lucu banget ya. Iya. Dia lancar gitu kalau ngomong Iya. gitu ya. Itu sebenarnya waktu bikin video diarahkan menjawabnya atau sebenarnya dia sendiri yang apa namanya? Dia sendiri yang Iya secara betul. Dia selalu menjawab sendiri apa yang dia ucapin aja sih. Tinggal kita sebagai orang tua itu yang kayak langsung masuk aja gitu. masuk aja gitu. Jadi semuanya tuh apa ya istilahnya nggak ada setting-settingan. Nggak ada setting-settingan iya, betul. gitu ya. Karena apa yang dia ngobrolin itu ya sesuai arangannya dia aja. Idenya dari mana sampai itu dibikinin video TikTok? Awalnya kan pertama kita nggak pernah ada bikin TikTok ya. Iya. Kayak cuma buat sekedar buat dokumentasinya si Sabira aja nih. Iya, Ketika iya. dia udah besar nih dia, ini loh video kamu waktu kecil loh. Nah ada satu akun di Instagram itu yang nge-repost video Sabira. Halo hai. Yeay, udah pakai kacamata. Pakai apa itu sayang? Pakai apa namanya nih? Face shield. Pakai apa? Pakai apa? Facial. Oh, face Face shield, shield. pinter banget Iya, jadi sih. ada satu akun Instagram yang udah ada namanya, Yang nge-repost repost. videonya Sabira. Dari situ sudahlah langsung meledak lah namanya Sabira. Terus apa yang menjadi kekhawatiran Sabira makin banyak yang kenal, makin banyak yang Iya, tahu sebagai orang betul. tua ada nggak sih yang menjadi kekhawatiran? Kalau untuk kekhawatiran sih kita namanya orang tua pasti ada ya. Cuma yang namanya kita nggak membatasi orang untuk dekat sama Sabira.
Karena biar bagaimanapun Sabira kan harus butuh sosialisasi juga Iya, kan. iya. Tapi kita masih mau ini aja sih, masih mau membentuk karakter dia juga sih gitu. Oke. Copot Ya, sini. copot. Pasang lagi. Iya. Apa? Mau main apa? Oh mau main itu, coba Mau main piano. Mas Vicky ajarin tuh main ya. Aduh, hati-hati, iya hati-hati Mbak. Tante Ame anak orang ya kan. Boleh tuh main piano, iya. Tuh kita ajak ngobrol sama Lala di situ ya sama Ayah, yuk. Lala kalau gede mau jadi apa? Sabira. Sabira, ya bertanya dong Sabira. Sabira kalau sudah besar mau jadi apa? Lagi asik. Nggak bunyi kalau dikecilin. Nah, ini benar nggak sih Ayah? Katanya Sabira ini sampai TK belum boleh ketemu dulu atau main Iya, dulu sama betul. teman sebayanya. Karena Kenapa? kita masih membentuk karakternya dia sebagai orang yang positif dulu sih. Karena kan di luar sana kan bahasanya kan banyak itu ya. Iya. Nah ditambah lagi kan karena kita mau membentuk karakternya dia nih bahasanya tuh seperti apa gitu. Jadi Dia kita makanya mau kalau di rumah ngomongnya pakai bahasa Iya Indonesia. betul. Siapapun yang main ke rumah kita, entah saudara atau teman, itu kita wajibkan dengan bahasa yang baku. Bahasa yang baku. Iya, ya. betul. Tidak boleh bahasa-bahasa yang Ya, aneh-aneh. karena kami juga melarang buat bahasa-bahasa bayi sih. Kayak bahasa contohnya baik. tuh kayak Aja gitu ya nggak boleh ya. Minum cucu ya, gitu-gitu itu kita nggak? melarang banget sih itu sih. Jadi harus yang ini Betul. ilmu dari mana? Kenapa sampai bisa Kita belum menerapkan? nggak sebenarnya sih kita nggak ada ilmu sama sekali ya. Tapi Ini karena memang kita banyak membaca aja sih. banyak membaca. Kita juga nggak ada pengalaman namanya anak baru satu kan ya. Ya. Kita sebelum menikah itu memang suka baca artikel-artikel tentang kayak begitu-begitu aja sih. Anak. Betul. Oke. Coba kita lihat ini ada salah satu kontennya juga nih ya. Ayahnya juga sering godain Sabira. Godainnya pura-pura apa gitu ya. Kita lihat reaksi Sabira berikut ini. Hey, warnanya kuning ke aku. Lagu apa Udah pintar. Oh dia mau itu yang warna-warni apa. Jadi ini banyak keingintahuannya ya gitu ya. Itu yang videoin siapa? Itu kita pakai tripod. Oh pakai tripod. Iya, karena kita memang pengen tahu reaksi dia. Saya pikir reaksinya dia itu nangis atau lari. Ternyata Kalau ngomong yang di luar nalar saya sendiri sih. Oh, jadi dia itu lebih banyak ini ya, ngomongnya tuh Iya, lebih cepat. betul. Dari umur berapa dia sudah bisa lancar bicara? Umur 8 bulan. Umur 8 Jadi bulan? iya 8 bulan itu kita selalu manggil dia Sabira Lala. Dia selalu jawab apa-apa gitu. Oh apa-apa, itu Apa, kalimat pertamanya iya, apa? kalimat pertamanya apa. Antara ayah sama ibu yang pertama kali dia ucapkan dengan fasih siapa? Ibu. Ibu Iya, ya? ibunya lebih karena memang ibu kan jurusan bahasa ya. Jadi lebih ke bakunya dia sih. Kalau kita sebagai ayahnya cuma mengikuti aja. Oh ibunya jurusan Ibunya bahasa. jurusan bahasa, Oh betul. begitu, baiklah. Aku juga jadi harus berbicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan Iya, benar. betul. Kita akan istirahat dulu ya, gitu. Nanti kita akan kembali lagi dengan Sabira Lala dan juga ayah dan tamu-tamu saya lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Ruby. Sabira, nih banyak banget nih yang nanya sama ayah nih sama ibu.